Pengelolaan teknologi informasi dapat digunakan untuk menjamin efisiensi dan pencapaian kualitas layanan yang baik bagi tujuan bisnis setiap perusahaan atau lembaga. Untuk meningkatkan manajemen kualitas teknologi informasi di setiap perusahaan atau lembaga, dibutuhkan tata kelola teknologi informasi yang baik menggunakan COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang metode COBIT 5 yang berfokus pada domain APO atau Align, Plan, and Organize, sehingga dapat memberikan wawasan kepada Anda apa itu kegiatan dalam perencanaan TI pada sebuah perusahaan. APO 01 mengelola kerangka manajemen IT. Memperjelas dan mempertahankan visi misi perusahaan, memastikan bahwa mekanisme yang tepat dan otoritas diletakkan di tempat yang tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip dan kebajikan, dan terus-menerus meningkatkan dengan kebutuhan perusahaan agar selaras. Bertujuan memberikan pendekatan manajemen yang konsisten untuk memungkinkan persyaratan tata kelola perusahaan yang harus dipenuhi, meliputi proses manajemen, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, kegiatan yang tepat dan berulang, serta keterampilan dan kompetensi. Contohnya seperti COBIT, ITIL, dan TOGAF. APO 02 mengelola strategi, memberikan pandangan keseluruhan terhadap lingkungan TI saat ini, arah masa depan dan inisiatif yang diperlukan untuk berimigrasi ke lingkungan masa depan yang diinginkan, memanfaatkan arsitektur building block perusahaan dan komponen untuk memungkinkan respon yang handal dan gesit, serta efisien untuk tujuan strategis. Bertujuan untuk memastikan bahwa rencana strategis TI konsisten dengan tujuan bisnis. Tujuan dan akuntabilitas terkait jelas dan dapat dipahami oleh semua. Contohnya, 1. Memberikan pelayanan terbaik kepada setiap konsumen. 2. Membuat target pasar baru yang seiring dan sehaluan dengan tujuan perusahaan. Yang 3. Selalu melakukan inovasi terhadap produk-produk yang dianggap lama. Dan 4. Menawarkan barang ataupun jasa dengan harga yang ramah dengan konsumen. APO 03 mengelola arsitektur perusahaan, membangun kerangka umum yang terdiri dari proses bisnis, informasi, data, aplikasi, dan lapisan arsitektur teknologi secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan perusahaan dan strategi TI adalah dengan membuat model kunci dan praktik yang menggambarkan dasar dan saran arsitektur, menentukan persyaratan untuk taksonomi, standar, pedoman, prosedur, template, dan alat-alat, dan menyediakan penghubungan untuk komponen ini, meningkatkan keselarasan, meningkatkan kelincahan, meningkatkan kualitas informasi, dan menghasilkan penghematan biaya potensial melalui inisiatif seperti penggunaan ulang komponen building block. Bertujuan untuk mewakili blok yang berbeda bangunan yang membentuk perusahaan dan hubungan antara mereka, serta prinsip-prinsip desain dan evolusi mereka di waktu ke waktu, yang memungkinkan standarisasi pengiriman yang responsif dan efisien dari tujuan operasional dan strategis. Contohnya seperti arsitektur komputer untuk merencanakan dan menyusun perangkat dasar pada sistem komputer. Lalu arsitektur desain, perancangan sebuah bangunan atau gambar imajinatif yang kemudian direalisasikan. Yang ketiga, arsitektur data, seperangkat aturan, kebijakan, standar, dan model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan dan bagaimana data itu digunakan, disampaikan, dikelola, dan diintegrasikan dalam waktu organisasi dan sistem basis data. APO 04 mengelola inovasi, Menjaga kesadaran teknologi informasi dan tren layanan terkait, mengidentifikasi peluang inovasi, dan merencanakan bagaimana mendapat keuntungan dari inovasi dalam kaitannya dengan kebutuhan bisnis. Tujuan dari proses tersebut adalah mencapai keunggulan kompetitif, inovasi bisnis, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Contoh dari mengelola inovasi adalah 1. Toko offline berubah menjadi toko online. Yang kedua, cara pembayaran yang semula
hanya mengandalkan cashless, sekarang menggunakan sistem online banking. Yang ketiga, membuka sistem reseller. APO 05 mengelola portofolio. Menjalankan panduan strategis yang ditetapkan untuk investasi yang sejalan dengan visi perusahaan dan karakteristik yang diinginkan dari investasi portofolio, dan mempertimbangkan berbagai kategori investasi dan sumber daya dan kendala pendanaan. Mengevaluasi, memprioritaskan dan merencanakan keseimbangan dalam sumber daya dan kendala pendanaan berdasarkan sesuai dengan tujuan strategis. Perusahaan menilai risiko dan memindahkan program yang dipilih ke dalam portofolio aktif untuk dijalankan. Memantau kinerja portofolio secara keseluruhan, mengusulkan penyesuaian yang diperlukan dalam menanggapi program kinerja atau mengubah prioritas perusahaan. Bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja portofolio secara keseluruhan dalam menanggapi program kinerja dan perubahan prioritas perusahaan. Adapun beberapa contoh portofolio, yaitu pertama, portofolio perusahaan mencantumkan informasi umum mengenai perusahaan secara lengkap. Kemudian mencantumkan visi dan misi perusahaan. Kemudian prestasi dan pencapaian yang sudah pernah didapatkan sampai pada tujuannya. APO 06 mengelola anggaran dan harga. Mengelola TI terkait dengan kegiatan keuangan yang baik dalam bisnis dan fungsi TI, yang meliputi penganggaran biaya dan manajemen manfaat, prioritas pengeluaran melalui penggunaan praktik penganggaran formal dan sistem yang adil dan merata, dari mengalokasikan biaya untuk perusahaan. Berkonsultasi dengan stakeholder untuk mengidentifikasi dan mengendalikan total biaya dan manfaat dalam konteks rencana strategis dan taktis TI, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Tujuan dari proses tersebut adalah mengembangkan kemitraan antara TI dan stakeholder perusahaan untuk memungkinkan penggunaan yang efektif dan efisien dari TI dan memberikan transparansi dan akuntabilitas dari biaya dan nilai dari bisnis. Solusi dan layanan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan mengenai penggunaan solusi TI dan layanan. Adapun beberapa contoh mengelola anggaran dan harga. Yang pertama yaitu proposal penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan beberapa alat pendukung yang berupa buku, pena, penggaris, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proposal usaha. Skema penulisan dan pembuatan anggaran perencanaan biaya yang sederhana untuk proposal usaha bisa dibuat dengan lebih mudah. Meski demikian, haruslah rinci dalam menjelaskan detail yang dibutuhkan. Yang ketiga, proposal kegiatan. Dalam proses pembuatan proposal untuk kegiatan ini juga penting untuk menulisnya dengan alasan karena hal ini mampu memberikan gambaran kepada pihak sponsor untuk dapat membantu mensukseskan kegiatan tersebut. APO 07 mengelola sumber daya manusia. Menyediakan pendekatan terstruktur untuk memastikan penataan optimal, penempatan, hak keputusan, dan keterampilan sumber daya manusia. Ini termasuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab yang didefinisikan, rencana pembelajaran dan pertumbuhan, serta ekspektasi kinerja yang didukung dengan orang-orang kompeten dan termotivasi, bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan perusahaan. Adapun beberapa contoh mengelola sumber daya manusia. Yang pertama yaitu merencanakan SDM. Manajemen SDM menganalisis kebutuhan SDM untuk memastikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan keperluannya. Yang kedua, menentukan upah dan tunjangan. Pembayaran upah dilakukan berdasarkan keadilan dan kewajaran. Selain itu, karyawan mendapatkan tunjangan, yakni tambahan penghargaan finansial di luar gaji pokok. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja dan melakukan pengembangan karir.
Manajemen SDM melakukan evaluasi terhadap hasil kerja karyawan. Jika dirasa perlu, diadakan pengembangan karir untuk mendorong kinerja.